Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Lentera Malam, dimanapun kita berada pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang terus dinyatakan bagi kita sekalian hingga pada saat ini, bahkan kehidupan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kita. Bersama-sama kita akan mensyukuri setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui ibadah live Lentera Malam saat ini. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara, kita bersyukur sekali bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya saudara Paul Cakra yang saat ini ada bersama-sama dengan kami di sini. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang dianugerahkan kepada saudara kekasih kita sehingga boleh hadir dalam ibadah saat ini untuk memberitakan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan tahu, tema yang akan menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Juga di samping sana ada kedua teman-teman yang cantik dan ganteng, ada Melvin dan juga Ekaristi Peolina Liamata yang akan memimpin kita dalam puji-pujian pada malam ini. Saudara-saudara, kami terus mengingatkan untuk kita semua, jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nantinya, silakan menuliskan pokok-pokok doa melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyikan puji-pujian pada saat ini. Hidup karena anugerah-Mu, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini dalam perjumpaan kita dalam program Lentera Malam, firman Tuhan akan kita baca, firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami semua. Kami boleh menikmati hari ini, boleh menikmati kekuatan dan kesehatan berkat Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu Allah yang dahsyat, kami bersyukur kepadamu Allah yang luar biasa, Allah sang empunya kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Secara virtual Engkau memperjumpakan kami dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepau untuk bersama-sama sejenak menaikkan puji-pujian kepadamu dan juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini firman-Mu tersedia di hadapan kami, akan kami baca dan juga akan kami renungkan bersama. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami semua dimungkinkan dan dimampukan Tuhan untuk boleh mengerti firman Tuhan ini. Terlebih mampukan kami ya Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, Tuhan tolong hamba-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan hikmat daripada-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pemirsa Lentera Malam dimanapun Bapak Ibu berada, bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama bersekutu dalam ruang virtual ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan secara khusus bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema perenungan kita adalah dua kata saja, Tuhan tahu. Ya. Tema perenungan kita adalah Tuhan tahu. Tema yang singkat, tapi maknanya luar biasa jika kita renungkan secara mendalam. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan kembali bacaan kita dari Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 ini sampai ayat yang ke-21. Ini kisah yang ya mungkin sebagian besar dan mungkin semua kita yang kemudian mengikuti Lentera Malam pada malam hari ini sudah tahu tentang kisah ini, sudah tahu tentang kisah Hagar dan Ismail ini. Ya, dari sekolah minggu sampai sekarang kita belajar tentang ini, diceritakan tentang ini kepada kita sekalian. Nah, bagian ini saudara-saudara menceritakan tentang bagaimana kasih Allah yang terus dinyatakan kepada Hagar dan Ismail meskipun mereka dalam keadaan terpuruk sekalipun. Itu penekanan yang sangat mendasar dari bacaan kita pada saat ini. Allah mau memperlihatkan bahwa ternyata dalam segala keberadaan manusia, dalam keadaan terpuruk sekalipun, Allah terus menyatakan kasih-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya karena Tuhan tahu keadaan umatnya. Itu yang hendak diperlihatkan dalam bacaan kita dari kisah Hagar dan Ismail, Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah dalam bacaan ini saudara-saudara itu dimulai ketika ya di ayat yang ke-8, ketika Ishak sudah bertambah besar dan kemudian ia disapi, dan kemudian Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi, dan pada hari itu Sarah melihat anaknya itu yakni Ishak bermain dengan Ismail. Ya, suatu pemandangan yang wajar Bapak Ibu Saudara. Kalau dua orang bersaudara itu bermain bersama, apalagi ya mereka sama-sama laki-laki, Ismail dan Ishak, mereka bermain saat itu pada pesta yang dilaksanakan oleh Abraham pada saat itu. Nah, kisah ini dimulai di situ, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Permintaan yang ya bagi Abraham ini tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Permintaan dari istrinya Sarah yang kemudian meminta kepada Abraham agar Hagar dan Ismail itu diusir dari kediaman Abraham. Ini suatu permintaan yang katakanlah tidak masuk akal. Ya. Kalau secara manusiawi saudara-saudara, tidak masuk akal karena masa Abraham mau mengusir anak kandungnya sendiri, yakni Ismail. Nah, sekali lagi ada alasan yang jelas dari seorang Sarah mengapa dia meminta permintaan itu kepada suaminya Abraham. Nah, hal itu terjadi karena Sarah takut saudara-saudara jangan-jangan nanti Abraham juga memberikan warisan kepada Ismail. Itu ketakutannya Sarah. Jangan sampai Abraham memberikan warisan juga kepada Ismail. Karena bagi Sarah yang menjadi anak perjanjian, yang menjadi ahli waris dari keluarga itu hanya satu, yakni Ishak. Tidak ada yang lain. Jadi tidak ada yang lain yang berhak menjadi ahli waris selain daripada Ishak. Nah, ketakutan Sarah pada saat itu adalah ketika Ismail terus tinggal dalam keluarga itu, maka jangan sampai Abraham ini memberikan warisan kepada Ismail. Itu ketakutan yang kemudian diperlihatkan oleh Sarah. Tidak dituliskan dalam Alkitab, tapi ketakutannya itu, saudara-saudara. Nah, permintaan ini membuat Abraham dalam bacaan kita, ya, dalam bacaan kita membuat Abraham ini kesal, sebal dia, saudara-saudara. Karena diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Sekali lagi, bagaimana mungkin ia mau mengusir Ismail, anak kandungnya sendiri? Bagaimana mungkin ada tidak bapak yang tega kemudian mau mengusir anaknya tanpa anaknya ini membuat kesalahan yang fatal? Tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Ismail. Ini pilihan yang sulit, saudara-saudara. Bagaimana mungkin ia mau mengusir anaknya yang sudah belasan tahun hidup bersamanya? Mungkin kalau dikatakan baru lahir, setelah itu disuruh keluar bersama dengan ibunya, kemungkinan besar
bisa terjadi. Tapi ini sudah belasan tahun bersama-sama dengan dia dan tiba-tiba diminta untuk kemudian mengusir Hagar dan Ismail. Hati Abraham sebenarnya menolak ini, saudara-saudara. Sebagai seorang ayah, tidak mungkin Abraham melakukan ini. Namun Tuhan melihat hal yang berbeda, saudara-saudara ya. Tuhan melihat hal yang berbeda. Kuasa Allah dinyatakan, rencana Allah kemudian dinyatakan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-12, di situ dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi jelas sekali saudara-saudara. Dalam persoalan sulit yang kemudian dihadapi oleh Abraham, Tuhan tahu keadaan Abraham, Tuhan tahu isi hati Abraham. Sehingga Tuhan datang dengan firman-Nya dan memberikan sebuah solusi bagi Abraham. Kemudian mengatakan, biarkanlah mereka pergi. Dan pada akhirnya setelah Tuhan campur tangan atas setiap masalah kehidupan Abraham, di ayat yang ke-14 Abraham pun mengerti maksud Allah. Dan pada akhirnya menyuruh Hagar dan Ismail untuk pergi mengembara. Saudara-saudara, ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang yang dekat dengan Tuhan, setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika orang-orang berada dalam masalah, berada dalam pergumulan hidup dan melibatkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan mereka, kisah Abraham ini memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan sungguh baik dan Tuhan sungguh dekat dalam kehidupan kita. Dalam masalah sulit yang kemudian dihadapi oleh Abraham, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan inilah berkat yang luar biasa saudara-saudara. Mari belajar untuk kemudian membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mari belajar untuk kemudian membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Nah, kita bisa bayangkan saudara-saudara bagaimana perasaannya Hagar dan Ismail saat itu. Saya mengajak kita untuk kemudian memposisikan diri kita sebagai Hagar dan Ismail saat itu yang kemudian disuruh keluar dari rumah itu. Di satu sisi pasti dari Hagar sendiri ada perasaan senang karena pada awalnya kan dia budak di keluarga itu. Tapi ketika ia keluar dari rumah itu ia bebas menjadi seorang budak dan tidak diperbudak lagi. Dari satu sisi dia senang di situ. Tapi yang paling berat adalah kesedihan yang begitu berat karena ia terpaksa masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Ini yang paling berat bagi Hagar, saudara-saudara. Ia dipaksa untuk masuk dalam tatanan kehidupan yang baru. Ia dipaksa untuk mengembara, bahasa Ibrani-nya ta'ah. Ia dipaksa masuk dalam sebuah pengembaraan, dalam sebuah perjalanan hidup yang tanpa arah, tanpa tujuan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman dan bahkan dekat dengan kematian. Ini yang membuat Hagar saat itu kemudian berada dalam situasi kondisi kehidupan yang sulit sekali saudara-saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya Hagar pada saat itu. Dipaksa masuk kepada situasi dan kondisi kehidupan yang bagi mereka ini tidak terfikir dalam keberadaan kehidupan mereka. Mereka dipaksa mengembara, berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan, penuh dengan kebimbangan, penuh tantangan, ancaman dan lain sebagainya. Mereka disuruh mengembara di padang gurun. Padang gurun Beersheba identik dengan kekeringan saudara-saudara. Tidak ada tempat tinggal di sana. Ya. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di padang gurun pun banyak sekali binatang buas. Dan sewaktu-waktu mereka bisa diserang oleh binatang buas dan pada akhirnya mereka bisa mati di padang gurun itu. Singkatnya saudara-saudara, Hagar dan Ismail dipaksa masuk ke dalam suatu pergumulan hidup yang luar biasa dan mengerikan. Apalagi dia seorang perempuan, dia seorang ibu yang kemudian membawa seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa. Pergumulan yang berat sekali, seorang perempuan tidak punya suami dan mempunyai anak yang kemudian perlu difikirkan bagaimana dia bisa hidup. Ini memperlihatkan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata hidup ini tidak selalu nyaman. Mengikut Tuhan tidak selalu mulus. Jalan kehidupan tidak akan selalu rata. Langit tidak akan selalu biru dan jalan tidak akan selalu rata. Tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Kekhawatiran dan kegelisahan saudara-saudara menghampiri Hagar. Dan puncaknya ada pada ayat yang ke-15.
Sama-sama kita perhatikan ayat 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Sekali lagi, ketika air yang di Kirbat itu habis, anak itu dibuang di semak-semak. Saudara-saudara, ini puncak dari kekhawatiran Hagar. Puncak dari kegelisahan Hagar. Kalau kita baca seterusnya di ayat yang ke-16 juga, itu memperlihatkan suatu gambaran mengenai keputusasaan yang luar biasa. Memberikan sebuah gambaran mengenai seorang perempuan yang kehilangan pengharapan akan kelangsungan hidupnya dan kelangsungan kehidupan anaknya. Singkatnya dikatakan Hagar berada dalam posisi yang terpuruk saat itu. Sekali lagi dipaksa masuk dalam tatanan hidup baru tanpa tujuan dan tanpa arah, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman bahkan kematian. Dan di ayat yang ke-15 dipertegas lagi, air yang mereka bawa itu habis. Kita bisa bayangkan, orang mengembara di padang gurun yang tandus dan kehabisan air. Bayangkan saudara-saudara, tidak ada kehidupan. Kita saja bagi yang berdomisili di Rantepau misalnya, kalau mau jalan dari depan gereja jemaat Rantepau sampai ke Kandian Dulang, katakanlah PP, dari sini ke sana dan dari sana ke sini, ya, pasti kita membutuhkan air. Di tengah teriknya matahari, pasti kita membutuhkan air. Dan ketika air itu habis, dalam bacaan kita diperlihatkan Hagar putus asa sekali dan mengambil keputusan yang keliru, yakni membuang anaknya, membuang dan meninggalkan anaknya karena tidak kuat lagi menghadapi penderitaan. Situasi saat itu mungkin pada saat itu Hagar telah melihat anaknya ini meminta air kira-kira, dan Hagar tidak mampu melihat anaknya ini menderita. Makanya pada akhirnya anak itu dibuang dan ditinggalkan, dan ia kemudian duduk dalam bacaan kita sepemanah jauhnya. Ya, nah padang gurun memang saudara-saudara merupakan tempat yang mengerikan sekali. Ya, tempat yang mengerikan sekali. Seruan dan tangisan sekeras apapun hanyalah sebuah kesia-siaan kalau di padang gurun. Siapa yang mau dengar? Kalau kita berjalan di padang gurun, kita berteriak di sana, siapa yang mau dengar? Tidak ada orang yang mau tinggal di sana karena tidak ada kehidupan. Hagar tinggal pasrah terhadap keadaan hidupnya dan ia lupa bahwa ada kuasa yang lebih besar yang mampu menolongnya, yakni Tuhan. Hagar lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa darinya yang mampu menolongnya. Ketika tidak ada seorang pun yang mendengar dan memperhatikan Hagar, saudara-saudara, ayat yang ke-17 luar biasa sekali memperlihatkan kepada kita. Allah mendengar suara anak itu. Ada Tuhan yang ternyata mendengar penderitaan Hagar dan Ismail. Ada Tuhan yang ternyata tahu kehidupan dan penderitaan mereka berdua. Seruan dan tangisan anak itu didengar oleh Allah. Karena ya nama Ismail sendiri itu adalah artinya Allah mendengarkan. Ya, Allah mendengarkan. Nah, artinya apa saudara-saudara? Dalam situasi tersulit pun, dalam kondisi terpuruk sekalipun, dengan penuh penderitaan, bahkan kita sendiri berpikir bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan kita. Dalam kondisi seperti itu, Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan memperhatikan umatnya. Ini luar biasa Allah yang kita sembah, saudara-saudara, dalam Allah Tritunggal ini. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan sulit sekalipun, dan bahkan kita sendiri mungkin mengatakan tidak ada orang lagi yang peduli dengan saya, mending saya mati karena orang-orang yang di dekat saya tidak mempedulikan saya lagi. Saya banyak masalah dan orang-orang cuek terhadap saya dan tidak mempedulikan saya. Tidak ada orang yang menemani saya karena saya terpuruk dan sebagainya. Percayalah saudara-saudara, Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan memperhatikan umatnya. Di sini mau memperlihatkan bahwa Allah tidak jauh dari kehidupan manusia. Allah berada dalam pergumulan manusia dan penderitaan manusia. Allah tetap bersama-sama dengan manusia. Tapi pertanyaannya, kalau Allah tetap bersama-sama manusia, kalau Allah berada di sekitar kita, kalau Allah memperhatikan kita, kenapa Dia mengizinkan masalah masuk dalam hidup kita? Kenapa Dia mengizinkan kita mengalami sakit penyakit? Kenapa Dia mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya duka cita, kegagalan dalam keluarga? Kenapa Dia mengizinkan saya sampai sekarang belum menikmati janji-Nya? Saudara-saudara, dalam keberadaan itu, Tuhan mau melihat kita. Apakah Tuhan yang dekat dengan kita ini masih kita andalkan atau seperti apa?
Tuhan mau melihat kita, Tuhan mau mengukur kita. Sejauh mana kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Janji Tuhan luar biasa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita libatkan Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita? Sudahkah kita melibatkan Dia dalam setiap perencanaan kita? Luar biasa kasih Allah yang dinyatakan kepada Hagar dan Ismail. Saat mereka tidak tahu mereka mau kemana, saat mereka putus asa dan sebagainya, Tuhan menuntun mereka dan memberikan mereka kehidupan. Bacaan kita memperlihatkan bahwa Tuhan menuntun mereka. Di ayat yang ke-19, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Luar biasa sekali saudara-saudara. Di tempat yang tidak ada kehidupan, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sangat menyedihkan bagi Hagar, Tuhan menuntun Hagar kepada kehidupan, kepada sumur, sehingga ia bisa minum dan bisa melanjutkan perjalanannya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa pemeliharaan Allah itu pasti. Ketika Ia berjanji untuk memberkatimu, ketika Ia berjanji untuk melindungimu, yakinlah bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Perhatikanlah burung pipit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Semua itu dipelihara oleh Tuhan. Saat kau meminta, Tuhan memberikan yang terbaik. Saat kau percaya, Tuhan bertindak. Karena Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Ia selalu dekat dengan kita dan bersama dengan kita. Burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia. Saudara-saudara, satu hal yang harus dipahami, bahwa Ia tetap menganggap kita sebagai makhluk ciptaan kesayangannya. Ia tidak akan pernah membiarkan manusia dilumat hamis oleh penderitaan dan pergumulan. Ia ada dekat kita, Ia menolong kita, berjanji menghibur dan menguatkan serta menuntun kita kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tahu kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini. Bahwa apapun keberadaan kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita, Tuhan selalu tahu dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan kami terus mengingatkan bagi kita semua, jika ada di antara saudara-saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus, silakan untuk menuliskan pokok-pokok doa melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dalam satu pujian Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang luar biasa menguatkan kita dan meneguhkan iman kita bahwa saat kau perlu Tuhan tahu, dan saat engkau percaya Tuhan pasti bekerja menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan masuk dalam doa malam kita. Bersyukur bahwa malam hari ini dalam live chat dan juga dari hotline Solideo Rantepau Channel tidak ada informasi tentang orang yang sakit. Kita bersyukur, dan jika mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh, kita tetap berdoa sekiranya Bapak Ibu sekalian boleh dikuatkan Tuhan dan dimampukan Tuhan dalam menjalani kehidupan, secara khusus dalam proses pemulihan Bapak Ibu sekalian. Secara khusus kita akan berdoa untuk Tante dari Delviani M. Balik di Papua yang sedang membangun rumah. Kita doakan sekiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ananda Gracia di Jakarta dalam persiapan tes masuk PTN, dan berdoa untuk semua calon proponen angkatan 17 yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembekalan di Institut Teologi Gereja Toraja mulai tanggal 2 Mei mendatang. Dan kita doakan beberapa hal, rencana Jambore Nasional dan juga rencana Praya PPGT. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga dalam segala kerendahan hati kami, karena kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak diagungkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini ada waktu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami untuk bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian kepadamu dan juga bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih firman-Mu hadir menyapa kami dan menguatkan kami bahwa kami percaya Tuhan tahu keberadaan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Olehnya itu Tuhan tolong kami untuk terus mengandalkan Engkau dan melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk segenap pemirsa Lentera Malam dimanapun mereka berada dalam keberadaan mereka masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati setiap mereka, Engkau tolong mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua.
Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi serta perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu berkat pemulihan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu kondisi mereka saat ini. Hadirlah dan jamalah tubuh mereka Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan bersedih, dalam keadaan duka cita, karena ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Bapa di sorga, Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau tolong mereka, sehingga mereka semua boleh terus menikmati bahwa pertolongan Tuhan, penghiburan dan penguatan Tuhan boleh terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, secara khusus saat ini Tuhan kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Tante dari Delviani M. Balik di Papua yang sedang membangun rumah. Tuhan berkatilah sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik, boleh diselesaikan, dan biarlah dari rumah itu mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan di dalam rumah itu mereka boleh menjadikannya sebagai mesbah doa mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak kekasih Gracia Violeta di Jakarta, dan mungkin masih ada anak-anak lain, hamba-hambamu yang lain yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri beberapa waktu ke depan. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk boleh belajar dengan baik, dan ketika mengikuti tes Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat daripadamu serta pengetahuan, sehingga mereka boleh melalui semuanya itu. Mereka boleh diberikan hasil yang terbaik, dan biarlah Bapa di sorga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu, calon proponen angkatan 17 yang pada tanggal 2 Mei mendatang akan memulai pembekalan di Institut Teologi Gereja Toraja, akan dibekali menjadi proponen Gereja Toraja dan memperlengkapi diri untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkatilah setiap proses ini, berikan kekuatan, kesehatan pada setiap anak-anak-Mu angkatan 17 yang akan mengikuti pelatihan ini, pembinaan ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati Direktur ITGT beserta dengan jajaran, berkati Gereja Toraja, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi semua orang. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana Jambore Nasional Sekolah Minggu dan Peraya PPGT yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Tuhan berkati setiap perencanaan, Tuhan berkati panitia, biarlah semuanya boleh direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Dan biarlah dari dua kegiatan akbar ini, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Berdoa untuk persidangan PKB yang sementara berlangsung di Mengkendek, Tuhan berkati setiap proses, Tuhan berkati setiap persidangan ini, biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan dan boleh menghasilkan keputusan-keputusan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk rencana persidangan PWGT di beberapa bulan mendatang, Tuhan berkatilah sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan ketika pelaksanaannya semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, berdoa untuk segenap kru Lentera Malam yang boleh bertugas malam hari ini dan segenap kami yang boleh mengambil bagian saat ini. Tuhan berkatilah kami semua dalam segala keberadaan kami, dalam segala posisi kami masing-masing. Tuhan tolong kami dan Tuhan mampukan kami untuk memberikan masa muda kami untuk kemuliaan Tuhan, menjadikan masa muda kami menjadi masa muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Selagi kami kuat, selagi masih ada kesempatan, Tuhan tolong kami untuk melayani Tuhan dalam kesungguhan hati. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami serahkan bangsa dan negara ini, kami serahkan daerah kami Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara, dan juga kami berdoa untuk dunia ini secara keseluruhan dalam segala keberadaan, dalam segala pergumulan dunia. Tuhan berkatilah, Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara, biarlah Bapa di sorga semuanya boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Dunia ini boleh dipulihkan dan damai sejahtera dan keamanan kenyamanan boleh kami rasakan dan nikmati. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Seluruh hidup kami, keberadaan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah dan pertolongan Allah boleh selalu dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk orang tua kami para lansia dimanapun berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati dalam masa tua, biarlah mereka boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudara, untuk persekutuan yang boleh kita alami bersama-sama pada malam hari ini.
Kiranya iman kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Juga terima kasih untuk saudara kekasih kita Paul Cakra yang pada malam hari ini boleh memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Paul Cakra dalam keberadaan kehidupan setiap hari, dan juga kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti pembekalan di Institut Teologi Gereja Toraja pada tanggal 2 Mei yang akan datang bersama dengan beberapa teman-teman yang lain yang sudah lolos sebagai calon proponen dan sudah masuk dalam pembagian gelombang pertama atau angkatan ke-17. Buat teman-teman semua, selamat mempersiapkan diri, terus semangat untuk melayani Tuhan. Dan juga buat para panitia, ibu dan bapak pendeta yang akan terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan memberkati. Iya, juga pada malam hari ini teman-teman yang sudah ikut dalam pelayanan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua selaku anak-anak muda. Kiranya kehidupan masa muda kita terus memuliakan nama Tuhan. Juga bersama dengan rekan-rekan yang lain yang terlibat pada malam hari ini. Iya, para kru, terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara-saudara, saya mau menyapa Bapak Ibu yang boleh hadir melalui live chat. Salam kasih dari kami semua untuk saudara-saudara kekasih Delviani, Meliana Balik, Yuli Tandilabi, Deborah Sartika, Reinhard Prasetyo, Juluse Napitupulu, Hadi Kurniawan, Herman Palangan, Oktavia Yani, Damaris Retta, Herda, Ferry Layuk, Kristina Kadang, Hendrik Lebang, Restawila Tandi Lobo, Justin Sampe, Adolfina Pasang, Samuel Sampe, Seda Cynthia, Elis Badang Allo, Raja, Simon Kuta, Gabriela Resin, Nurbaeda Palopo, Freddy Balapadang, Alexander Payung, Valentino Ruminding. Iya, terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang senantiasa setia bergabung melalui ibadah live Lentera Malam. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan kita akan kembali dalam kehidupan kita akan beristirahat bersama. Dan untuk menutup ibadah kita pada saat ini, bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB 188, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salam kasih dari kami semua. Sesat